Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, pada siang hari ini kita bertemu yang ke-30, ke-35. Apa yang akan sampaikan pada pertemuan yang ke-35 ini? Sebelum saya melanjutkan, baiklah kita ulangi sedikit dari penjelasan saya pada waktu pertemuan keempat, yaitu dengan kaidah ma la yatimul wajib illa bih wahwal wajib. Kalau ada sesuatu wajib yang tidak bisa sempurna kalau tidak dengan sesuatu itu. Mestinya dengan sesuatu tidak wajib. Tapi wajib tidak bisa sempurna kalau tidak dengan sesuatu itu. Maka sesuatu itu menjadi wajib. Agar wajib bisa sempurna. Suatu contoh. Bila seorang kesulitan wudhu untuk membasuh tangan karena tangannya putus, kalau ada seorang wudhu, mestinya yang wajib dibasuh adalah tangan adut. Sikut tidak wajib. Tapi untuk menyempurnakan membasuh tangan ini, dirok, tidak bisa sempurna kalau tidak dengan membasuh sikut. Maka sikut itu menjadi wajib untuk menyempurnakan membasuh dirok. Demikian juga membasuh sirah, membasuh dahi, rai, itu mestinya harus seluruh batas muka ini harus terbasuh. Tapi muka tidak. Pada waktu membasuh rai, maka seluruh batas rai muka ini harus terbasuh semua. Untuk bisa menyempurnakan membasuh muka, maka harus sampai merambat ke sirah. Kalau tidak sampai ke rambut atau sirah ini, maka membasuh rai di muka tidak bisa sempurna. Jadi juga wajib membasuh rai beserta sebagian dari muka atau rambut itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan kaidah yang lain. Al-khurud minal khilaf mustahabun. Kita keluar dari khilaf, itu dianjurkan. Maksudnya begini, kalau ada sesuatu masalah, kemudian yang satu begini, yang satu begini. Nah, kita pilih pendapat yang bisa merangkum dua belah itu. Contohnya begini. Imam Syafi'i kalau membasuh muka, itu cukup sebagian saja. Tapi kalau Abu Hanifah wajib seluruhnya. Nah, kalau kita memilih sebagian seperti Imam Syafi'i,
Imam Abu Hanifah menganggap tidak jadi wudhunya. Nah, milih yang mana bisanya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah setuju. Imam Syafi'i paling tidak membasuh 3 rambut. Tapi kalau membasuh seluruh kepala, Imam Syafi'i setuju. Tidak apa-apa. Nah, maka kita pilih pendapat yang bisa menghindar dari khilaf. Kita pilih pendapatnya Abu Hanifah. Kalau kita wudhu membasuh seluruh lai, Imam Syafi'i juga tidak ada masalah. Abu Hanifah juga memang itu pendapatnya. Jadi kalau ada 2 pendapat beda, kita pilih mana yang bisa merangkum pendapat kedua itu. Seperti tadi. Suatu contoh lagi. Sholat qashar. Sholat qashar ini, kalau menurut Imam Syafi'i, orang yang bepergian sudah mencapai sejauh 3 marhalah. Ya, kurang lebih menurut Imam Syafi'i adalah 99 kilo. Tapi kalau Abu Hanifah tidak sampai segitu. Nah, orang yang dalam bepergian, menurut Abu Hanifah wajib qashar. Jadi wajib qashar. Kalau Imam Syafi'i tidak wajib. Boleh qashar, boleh tidak. Tapi Abu Hanifah menganggap harus qashar, wajib qashar. Nah, sekarang pendapat yang mana bisa menghindarkan khilaf? Kita pilih pendapat Abu Hanifah. Kalau kita qashar dalam bepergian, Abu Hanifah sesuai dari pendapatnya wajib. Nah, Imam Syafi'i kalau qashar juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita milih pendapat Imam Syafi'i tidak qashar, maka Abu Hanifah menganggap sholatnya tidak jadi. Nah, kita pilih yang bisa disetujui dari 2 pendapat itu. Nah, oleh karena itu, menurut kaidah tadi, al-khuruj minal khilaf mustahab. Kita usahakan menghindar dari khilaf. Karena apa? Karena menghindar dari khilaf itu termasuk mustahabun, dianjurkan, sunat. Contoh lagi. Membersihkan air mani. Ghuslul mani. Itu kalau Imam Syafi'i tidak wajib. Mani itu suci. Mani itu suci. Tapi kalau Imam Malik wajib. Berarti najis. Nah, kalau kita memilih Imam Syafi'i tidak wajib, tidak najis, Imam Malik menyelisih pendapatnya Imam Malik. Imam Malik najis. Tapi kalau kita memilih pendapat Imam Malik, membasuh mani, Imam Syafi'i juga setuju, tidak apa-apa. Imam Malik juga memang itu pendapatnya. Jadi untuk menghindar dari khilaf masalah itu, mani itu najis apa, kita pilih pendapatnya Imam Malik. Itu bisa menyangkut pendapatnya Imam Syafi'i, ya sudah kanut di situ. Pendapatnya Imam Malik, ya sesuai dengan kehendaknya.
Suatu contoh lagi. Kita di dalam berak itu dilarang menghadap kiblat. Semua ulama melarangnya, tapi larangan ini tidak larangan tahrim, tapi larangan makruh. Nah, tapi kalau tidak ada aling-alingnya, suatu contoh kita berak di sawah menghadap kiblat. Nah ini tahrim, makruh tahrim. Tapi kalau ada aling-alingnya di dalam WC, tembok, atau meskipun di padang tapi ada aling-alingnya, bagaimana? Nah, ini menurut pendapat ulama ada dua. Meskipun di dalam WC gedung, maka Abu Hanifah tetap tidak boleh menghadap kiblat. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak wajib memungkuri kiblat, saya lupa. Kalau Imam Abu Hanifah wajib menghindari menghadap kiblat. Tapi Imam Syafi'i hanya sunat. Nah, sekarang kita pilih yang mana? Nah, pilih pendapat Abu Hanifah. Karena kalau meskipun di dalam gedung ada tabirnya atau dalam gedung yang tertutup, Imam Syafi'i ia menganggap tidak apa-apa. Abu Hanifah memang itu pendapatnya. Jadi kedua-duanya bisa kompromi. Pendengar yang kami hormati, juga ada pendapat orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Jadi orang yang di muka terus shafnya dia sembahyang sendirian di belakangnya. Menurut sebagian ulama seperti Imam Dawud, sholatnya tidak jadi. Oleh karena itu di dalam suatu hadis, apabila shaf pertama yang muka itu sudah penuh, mintalah salah satu dari orang yang di shaf itu untuk mundur menemani dia, supaya tidak sholat sendirian di belakang shaf. Ala sholata liman sholahul fasok. Nah, tapi Imam Dawud tidak jadi. Sholatnya orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Tapi imam yang lain berpendapat jadi, tapi makruh. Nah, kemudian kita bagaimana? Kita milih pendapat mana yang bisa menghindari khilaf. Kita milih jangan sholat sendirian di belakang shaf. Carilah teman yang di muka untuk menemaninya. Kalau begitu, Imam Dawud juga sesuai dengan pendapatnya, imam-imam yang lain juga membolehkannya. Dari kita terhindar dari masalah khilaf.
Nah, oleh karena itu, kita jangan terjebak semua khilaf pasti benar. Tidak. Khilaf atau perbedaan itu kalau memang perbedaan itu menyalahi ketentuan Quran dan hadis, maka jangan kita ikuti. Apa ada, Pak? Ada. Jadi syarat-syaratnya khilaf bisa diikuti, itu ada syarat-syaratnya. Apa ada khilaf yang tidak sesuai dengan hadis? Ada. Suatu contoh. Abu Hanifah itu memberikan pendapat di dalam Al-Quran membayar kafaroh 60 miskin, it'amu sittina miskinan. Kalau ulama-ulama itu mendapat memberikan makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 7 on. Kurang lebih. Nah, jadi harus 60 orang miskin. Tidak boleh orang miskin diberi 60 mud, tidak boleh. Tapi Abu Hanifah berpendapat, sitina miskinan itu 60 mud. Jadi miskinan diartikan 60 mud. Ulama-ulama sudah tidak setuju. Tidak ada dalam bahasa miskinun sama dengan arti mud dan miskinan sama dengan mud. Itu tidak ada. Nah, khilaf yang menyalahi itu kita tidak boleh mengikuti. Oleh karena di dalam suatu syair, walaisa kullu khilafin mu'tabaro illa khilafun lahu khadzun minan nadhari. Tidak semua khilaf itu bisa dipakai pedoman, kecuali khilaf yang masuk akal. Ada juga khilaf ulama bahwa jenazah manusia itu najis. Ada. Bisa suci kalau dimandikan. Sebelum dimandikan najis. Ini khilaf yang tidak masuk akal. Kenapa? Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq mencium dahi Rasulullah SAW. Nah, khilaf yang demikian itu juga tidak sesuai dengan kaidah atau ketentuan-ketentuan. Kalau suci karena didusi, itu juga tidak masuk akal. Karena apa? Barang suci itu, barang najis itu bisa suci kalau 3 unsur hilang. Rupanya hilang, baunya hilang, rasanya hilang. Kalau masih ada barangnya, wujudnya, tidak bisa suci. Contohnya apa? Bangkai celeng atau bangkai kambing. Kemudian kita basuh sabun, apa bisa suci? Tidak bisa. Nah, jadi syaratnya suci itu kalau barangnya sudah tidak kelihatan, rasanya sudah tidak terasa, baunya sudah hilang. Suatu contoh, tai ayam di dalam kursi. Nah, bisa suci kalau tainya sudah hilang. Baunya sudah hilang.
rasanya sudah tidak ada, baru suci. Nah, kalau jenazah manusia dianggap najis, bisa suci kalau dimandikan. Nah, jasanya masih ada, tidak bisa suci. Oleh karena itu, pendapat menganggap jenazah orang itu najis tidak sesuai dengan kaidah syara. Alasannya kullu maitatin haramun, semua bangkai haram. Ini kalau kita menganggap itu umum, nah, manusia kalau mati najis. Ada pengecualinya. Pemirsa yang kami hormati, di dalam masalah khilaf ini, kita jangan terjebak betul. Sehingga pendapat-pendapat yang tidak sesuai itu dianggap khilaf, boleh diikut. Karena khilaf itu rahmah, khilafu ummati rahmatun. Itu khilaf yang baik, yang ada tuntunannya. Tapi khilaf yang menyalahi tidak bisa. Kita anggap rahmatun itu tidak bisa. Nah, ini orang-orang banyak terjebak khilafiyah. Tidak tahu. Khilafiyah itu yang bisa dipakai yang cocok dengan ada tuntunannya. Saya kira cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.